Halo kawanku semua, selamat berjumpa kembali. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan ini ya saya akan mereview ulang ya aplikasi yang telah saya buat, ya, yaitu aplikasi stok barang dan aplikasi kasir yang berbasis desktop. Ya, jadi untuk tampilannya di sini saya sudah menginstal dan sudah saya compile, jadi seperti ini ya. Jadi untuk langkah pemrogramannya itu sangat panjang. Ya. Di sini saya buat kompleks. Ya, namun nanti untuk yang akan dipasarkan secara luas, ya nanti karena ini custom kemarin untuk salah satu toko ada di Bengkulu. Nah, di sini untuk menunya tuh sangat kompleks ya. Untuk menunya di sini sangat kompleks. Jadi aplikasi ini terdiri dari dua dashboard ya, ada dashboard kasir dan dashboard untuk admin. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama ini untuk menu dashboard menuju dashboard kasir, kemudian untuk menuju dashboard persediaan produk atau barang, kemudian di sini ada menu transfer data dari Excel ya. Jadi kawan-kawan bisa menginput data produknya itu dari Excel, kemudian nanti diimpor ke aplikasi ini. Nah, kemudian untuk menu berikutnya ini ada sisa persediaan produk. Jadi nanti setelah produk diimpor, ya jadi masuk ke persediaan produk, ya nanti kawan-kawan itu dapat melihat berapa sih sisa stok saya gitu, stok yang ada di persediaan produk itu, sehingga nanti kawan-kawan dapat melakukan purchasing atau purchasing order ya ke bagian gudang atau ke supplier. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita bergeser ke bawah menunya. Nah, di sini setelah digeser ke bawah, di sini ada menu kategori produk ya. Tentunya jika kawan-kawan mempunyai banyak produk, jadi harus dibuat di sini ya kategorinya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada pembuatan barcode ya. Pembuatan barcode, jadi kawan-kawan itu tidak perlu susah payah membuat barcode. Ya, di sini barcode-nya nanti bisa di print ya, di kertas label, kemudian ditempel ke kemasan produk. Ya, atau barcode-nya mengikuti kemasan produk yang sudah ada juga bisa. Nah, kemudian menu berikutnya di sini ada arsip nota penjualan. Nah, setelah sekian lama melakukan penjualan atau laporannya nanti bisa per minggu, bisa per 2 minggu, per hari, atau dalam 1 bulan. Nah, ini bisa dilihat di arsipnya, arsip penjualan di sini. Ini adalah arsip nota yang keluar. Nah, kemudian di sini ada berkas penjualan, ya berkas penjualan nanti ini juga hasil dari semua penjualan. Di sini juga bisa diatur per hari, per minggu, per bulan. Jadi seperti itu. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada daftar barang kembali. Jadi ini retur ya. Jadi barang retur nanti dilaporkan di menu ini atau di dashboard ini. Nah, kemudian menu berikutnya ini ada pesan produk ke supplier. Nah, nantinya setelah melakukan purchasing order, nanti produknya akan masuk ke sini. Masuk ke sini dan bisa dilihat lagi, oh ternyata bulan ini pesannya ini habisnya sekian gitu. Atau bisa laporan per minggu, per bulan, dan per tahun pun bisa. Kemudian jangan lupa di sini ada menu supplier barang. Jadi supplier nantinya akan didaftar di sini supaya nanti kawan-kawan tidak susah payah lagi mencari suppliernya yang kemarin apa sih
gitu ya. Jadi tidak perlu membuat catatan kecil di buku atau di kertas-kertas yang mudah terbuang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kawan-kawan itu mempunyai pelanggan tetap. Jadi pelanggan atau konsumen tetap di sini akan didaftar ya. Misalnya pelanggannya di sini, pelanggan tetapnya itu adalah pelanggan yang membeli secara grosir. Jadi nanti ada repeat order ya, ada repeat order di sini, nanti akan didaftar supaya nanti enak melakukan penawaran kembali. Selanjutnya kita geser ke bawah lagi. Jadi untuk aplikasi ini sangat kompleks ya. Nah, kemudian di sini ada daftar list karyawan jika memang kawan-kawan itu memiliki beberapa karyawan bisa didaftar di sini ya. Gunanya apa? Nah, nantinya kawan-kawan akan tahu gunanya apa untuk daftar list karyawan. Ya gunanya nanti ya seperti kawan-kawan harus mengetahui nanti alamat karyawannya itu di mana, kemudian daftar kontaknya itu apa ya. Nah, nanti akan dilihat di sini. Nah, di sini ada menu lagi, next, menu absensi. Menu absensi ini nanti digunakan untuk mengabsen beberapa karyawan yang memang terdaftar di perusahaan kawan semua. Nah, kemudian bergeser ke kanan lagi, di sini ada daftar gaji karyawan, di mana kawan bisa membuat daftar gaji di sini yang termasuk staf karyawan itu bisa masuk semua di sini. Nah, dan di sini sebagai payroll ya, payroll jadi untuk mengelola gaji karyawan. Nah, kemudian bergeser lagi ke samping lagi ke kanan. Di sini ada menu armada ya, bahwa jangan lupa ketika kawanku mengelola bisnis ya termasuk transportasi itu ada di armada. Maka untuk transportasi perlu dilaporkan di sini ya. Atau jika kawan semua memiliki beberapa armada yang digunakan untuk melakukan pengambilan, misalnya pengambilan produk, pengantaran produk ke agen-agen, bisa didaftar di sini. Nah, kemudian kita bergeser lagi ke bawah. Di sini ada pemeliharaan alat kerja. Jadi alat kerja itu perlu diperbaiki, perlu dibersihkan, ya perlu didaftar sehingga nanti kawanku semua tahu, oh alat kerja ini yang perlu diganti, oh ini yang perlu diorder kembali, oh ini yang sudah tidak bisa dipakai, jadi masuk dalam sini ya. Kemudian inventaris ini juga daftar alat kerja yang ada di kantor kawanku semua, gitu. Sehingga setiap alat itu memiliki kode-kode untuk masuk ke dalam daftar inventaris kantor. Ya, termasuk mungkin kendaraan untuk karyawan, kemudian alat yang digunakan karyawan dan sebagainya. Kemudian bergeser lagi ke kanan, di sini ada lajur jurnal yang digunakan untuk membuat kas atau buku kas ya, buku kas laporan jurnal, laporan transaksi harian. Dan nantinya di sini bisa diketahui nanti saldonya berapa, debitnya berapa, dan kreditnya berapa. Kemudian bergeser lagi ke kanan, di sini ada referensi jurnalnya yang berhubungan langsung dengan lajur jurnal. Bergeser lagi ke bawah. Nah, jangan lupa setiap pendapatan nanti memiliki pajak ya. Maka pajak itu bisa dihitung di menu ini ya. Jadi tidak usah susah-susah
Jadi kawanku itu bisa menghitung pajak, oh pajaknya sekian, oh gaji untuk ownernya sekian. Nanti setelah pajak itu kan dipotong, setelah dipotong gaji owner, terus tunjangan keluarga dan sebagainya. Nah itu nanti bisa dihitung apakah nanti perusahaan kawanku itu wajib pajak atau enggak gitu ya. Nah kemudian bergeser lagi ke samping, di sini ada menu jadwal kerja. Nah jadwal kerja ini digunakan untuk manajemen jadwal kerja karyawan yang ada di perusahaan kawanku semua ya. Baik itu nanti misalnya kalau memiliki karyawan yang banyak tentu akan mengadakan shift ya, mau itu shift pagi atau shift malam ya, jadi seperti itu. Nah kemudian bergeser ke kanan lagi, di sini ada pengaturan sistem. Nanti banyak ya pengaturan sistemnya di sini. Ya, jadi pengaturan sistem di sini digunakan untuk mengatur semua sistem, termasuk kategori, kemudian ada satuan barang ya bisa diatur di sini. Nah kita pertama akan masuk ke dashboard karyawan, ya sedikit nanti saya jelaskan untuk dashboard kasirnya ya. Jadi seperti ini dashboard kasirnya. Di dashboard kasirnya terdiri dari beberapa menu. Nanti untuk menu penjualan produk, kemudian menu ini digunakan untuk menjual produk-produk yang ada di stok produk atau di showroom ya, di showroom. Ya. Nah kemudian karena nantinya di sini akan melakukan transaksi penjualan, ya penjualan nanti bisa dihitung per harinya berapa penjualannya. Nah, dan penjualan itu nanti enggak semuanya sukses ya. Ya belum tentu nanti setelah melakukan klik penjualan ternyata dibatalkan, maka nanti pembatalan akan masuk ke histori penjualan. Nah kemudian untuk berkas penjualan nanti ini yang membuka nanti kasir yang akan dilaporkan ke owner. Kemudian ini ada daftar barang retur atau kembali ya. Nah jadi untuk asumsinya jika kawanku semua memiliki beberapa kasir ya, karena mungkin diadakan shift pagi, kemudian ada shift siang dan ada shift malam ya, jadi seperti itu. Nah, maka setiap kasir itu memiliki akses yang berbeda-beda. Jadi setiap kasir nanti memiliki daftar barang kembali sendiri, kemudian daftar penjualan sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kita bergeser ke bawah. Di sini ada status stok produk yang dijual oleh kasir yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini ada pesan produk dari supplier ya yang dilakukan oleh kasir. Oh, ternyata di kasir ini barang yang dijual yang habis A, B, C, D. Nah, nanti akan masuk ke daftar pesanan produk ya di sini. Nah, kemudian di sini ada daftar supplier untuk memudahkan si kasir memesan produk. Ya, memesan produk. Kemudian daftar ini juga nanti ada di kasir-kasir lainnya ya supaya nanti memudahkan untuk menanyakan produk yang ready yang bisa diorder di kasir. Nah, kemudian ini untuk daftar konsumen ini juga perlu untuk kasir supaya kasir nanti bisa follow up kembali ya, follow up kembali apa konsumen-konsumen yang melakukan
order secara grosir. Jadi seperti itu. Nah, jangan lupa di sini juga ditampilkan jadwal kerja yang berhubungan dengan si kasir. Kemudian absensi karyawan yang juga berhubungan dengan kasir. Nah, di sini ada profil operator. Profil operator ini diperuntukkan untuk kasir juga ya. Nah, kemudian di sini ada dashboard admin yang nantinya untuk menuju ke admin gitu. Ya, jadi untuk tampilan penjualannya nanti seperti ini. Ya, jadi ini untuk eh, daftar katalog produknya ya. Ini bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan secara otomatis. Jadi ini adalah stok produk yang nantinya akan dilakukan penjualan oleh kasir. Nah, kemudian untuk melakukan penjualan, di sini ada menu penjualan, diklik aja. Ini untuk pengurutan ya dari A sampai Z, kemudian ini dari Z sampai A, kebalikannya di sini ya. Nah, jadi penjualannya untuk dashboard penjualannya seperti ini. Nah, tinggal dipilih saja di sini. Kalau misalnya kawanku semua sudah menggunakan scan barcode, ini tinggal di scan aja di sini. Barangnya nanti muncul, stoknya yang di scan akan muncul di sini. Kemudian langsung di enter saja. Ya, ya saya akan melakukan misalnya kita ketik dulu di notepad ya. Biar nanti bisa running. Kalau diketik satu-satu nanti kelamaan ya. Ya, jadi saya sudah mengetik kodenya, ini tinggal di copy aja. Anggap aja ini adalah scan barcode-nya. Ini tinggal di paste di sini, nanti akan muncul. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tinggal di enter saja. Di enter, kemudian di sini nanti jumlahnya berapa? Taruhlah jumlahnya 2. Ya, sebesar ini penjualannya ya. Penjualan secara ecer, stoknya itu ada di posisi 24 pieces, kemudian harganya 29.167, kemudian tidak ada diskon ya. Untuk pembeliannya itu 2 pieces ya, kemudian untuk harganya sebesar totalnya ya, subtotalnya itu 58.000 sekian ya. Kemudian lakukan penyimpanan ya, penyimpanan atau di enter saja di sini. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah nanti eh, pembeli melakukan pembayaran, maka misalnya uangnya ini adalah 100.000 ya, uangnya 100.000, tinggal diketik aja di sini dibayarkan 100.000 ya. Jadi kembalinya itu 4.000 sekian. Kembalinya itu 41 sekian ya. Jadi di sini terlihat untuk kembalinya, kemudian semuanya jumlahnya udah pas ya, udah pas, nggak ada kesalahan di sini. Ya, tinggal di enter aja. Nah, jika kawanku melakukan enter, maka nanti untuk laci uang atau cash draw-nya itu akan kebuka sendiri untuk mengembalikan uang yang sudah tercatat
di dashboard penjualan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini saya enter ya, karena nanti eventnya juga enter. Nah, jadi ini sudah melakukan pengeprintan nota ya, sedang melakukan pengeprintan nota. Nah, karena ini tidak ada printer notanya, jadi secara otomatis ini akan tersimpan di PDF. Nah, nanti akan dilihat sendiri nanti PDF-nya seperti apa. Ini kesimpan di sini ya, akan saya simpan lagi alamat penyimpanannya. Contohnya di sini aja ya, saya simpan. Nanti bisa dilihat tampilan PDF-nya. Oke, untuk pengembalian notanya itu sudah selesai. Jadi tampilan untuk notanya nantinya akan seperti ini ya. Nah, akan seperti ini. Nah, nanti seperti ini untuk tampilan notanya. Dan ini tidak sebesar ini ya. Ini ukurannya kecil sesuai dengan apa itu nota kasir yang kecil itu, dan sesuai dengan ukuran di roll kasirnya. Nah, jadi kalau dikecilkan ini seperti ini, saya kecilkan ya. Ya, ukurannya kira-kira nanti seperti ini ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi gambaran kawanku semua. Ya, kalau ingin memesan produk atau software ini silakan kontak ya. Dan ada perkembangan atau update itu nantinya akan saya beritahu, supaya nanti programnya itu selalu update sesuai dengan komputer-komputer kawanku semua. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.